Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bejo di Solotigo. Mas Bejo menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010-an. Jadi pada saat itu di kampungnya Mas Bejo, ceritanya ini warga, terutama anak-anak muda, ini mau bikin satu kayak di situ kan ada apa ya, kayak semacam Karang Taruna atau perkumpulan anak-anak muda begitulah ya. Dan mereka itu butuh suatu tempat gitu kan, butuh suatu area yang nanti bisa dipakai untuk berkegiatan semua orang di sana. Nah, ada satu donatur waktu itu yang ya udah, ini saya ada lahan kosong. Lahan kosongnya itu masih di area perkampungan tersebut, tanah kosong gitu kan, di pinggir jalanan kampung. Dan rencananya itu nanti akan dibersihkan tentu saja, yang sebenarnya tanah itu juga kondisinya itu udah bersih. Dan di situ nanti akan didirikan kayak semacam bangunan tapi dari bambu-bambu. Kayak semacam saung, tapi saung yang super besar gitulah. Mirip kayak sebuah pendopo atau ya sebuah sanggar gitu ya. Jadi warga atau orang-orang itu bisa berkegiatan di sana, bisa berkumpul, bisa dipakai warga juga untuk apa kayak gitu ya. Dan ya akhirnya setelah rapat sana sini, terus itu dana itu kan juga memang sudah ada, hari H pun dieksekusi gitu ya, maksudnya hari H pun dilakukan. Dari pagi hari warga sudah mulai bergotong royong, ngambilin bambu-bambu dengan ukuran-ukuran yang lumayan cukup besar, yang sebelumnya sebenarnya udah dilakukan itu jauh-jauh hari gitu ya, cuman ditempatkan di satu tempat sebagian. Nah, ini dari pagi udah mulai udah mulai ngangkutin itu sampai sore hari. Si Mas Bejo juga tentu saja sibuk sebagai salah satu anggotanya di sana. Bukan pengurus, bukan ketua, tapi sebagai satu anggota yang lumayan cukup aktif di sana, karena Mas Bejo itu melihatnya ini kegiatan yang positif gitu. Jadi harus didukung, dan aku juga mau terlibat karena banyak manfaatnya juga di sana. Ada informasi, kadang memanggil narasumber siapa gitu, kayak diadakan seminar kecil-kecilan gitu ya. Nanti dari situ dapat ilmu begini ya, berhubungan dengan pertanian, berhubungan dengan peternakan atau kerajinan semacam itu. Nah, ini Mas Bejo dari pagi sampai sore itu kan kerja bakti bareng warga sekitar semuanya. Sampai malam hari itu belum selesai. Jadi baru dirakit-rakit begitu. Dan gimana nih, mau dilanjut atau besok? Udah lanjut aja. Sampai secapeknya, sampai habis katanya begitu kan. Warga itu masih bersemangat. Karena kerjanya itu ya mungkin dari pagi sampai siang capek gitu kan, ini berhenti, nanti siangnya ada yang lanjutin lagi, dari siang sampai sore. Nah ini yang tadi bekerja pagi, malam harinya kan udah fresh lagi, udah seger. Nah ini yang udah lah, yuk lanjut aja. Yang penting lampu memang ada di sana, lumayan cukup banyak penerangan, dan konsumsi itu juga nggak kurang di situ, makanan, minuman itu ada di sana kan. Akhirnya sudah sampai malam hari, Mas Bejo pun turun lagi, udah pulang ke rumah. Bapak itu ngomong, gimana Jo? Iya Pak, itu Pak tinggal ngediriin, kata si Mas Bejo itu begitu. Oh ya wis, udah kan, nggak ada masalah dengan Bapak waktu itu. Sampai akhirnya Mas Bejo keluar lagi ke sana sekitar jam 6:30 selepas maghrib. Warga pun udah pada ngumpul di situ, tapi belum semuanya, jadi baru sebagian lah. Nah ini buat ngediriin, merangkai di atas dan sebagainya, itu kan butuh orang banyak buat megangin dan sebagainya. Nah, Mas Bejo tiba-tiba, ya sekitar jam 7 itu warga udah pada ngumpul lagi. Udah siap mau menjalankan atau melanjutkan pekerjaan tadi. Tiba-tiba adiknya Mas Bejo ini datang ke situ. Mas, iya kenapa? Mas, dipanggil Bapak, kata si itu kan.
dipanggil bapak. Emang kenapa? Nggak tahu mas. Oh ya udah, kata si Mas Bejo kan. Apa? Mas Bejo pun pulang ke rumah. Nah, saat pulang ke rumah ketemu sama bapak. Dan sebelum kita lanjut ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng ya kualitas premium ya, tanpa campuran apapun, yang jelas diolah dari bawang yang berkualitas tentu saja, dengan minyak yang ya bermerek juga, berkualitas juga. Dan ya, masalah rasa tidak diragukan. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Juga untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, itu terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi. Oh ya, channel Lapak Horor itu udah nggak pakai Mbah Warmo ya gitu. Jadi video saya yang lama itu memang dinaikkan lagi ke sana. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Bejo tadi. Mas Bejo pun pulang ke situ, bingung ini bang, ditumben banget aku dipanggil sama bapak gitu ya di tengah pekerjaan seperti ini. Dia datang ke sana. Iya pak, kenapa pak? Jo, sini duduk, kata si bapak. Oh, kok kayaknya serius ya, tumben bapak ngomong nyuruh aku duduk gitu. Sebelumnya itu enggak pernah. Mas Bejo pun duduk di samping bapak. Jo, udah kamu ndak usah ikut-ikutan lagi, kata si bapak. Hah? Udah usah ikut-ikutan lagi gimana pak? Itu yang lagi bangun itu ngediriin udah. Kamu udah cukup, malam ini kamu ndak usah ikut, katanya. Loh pak, emang kenapa pak? Kamu nggak ini ya, kamu nggak ngerasain, kata si bapak. Ngerasain apa pak? Ya, Mas Bejo mulai bingung di situ. Bapakku juga, ya memang begini, bapaknya Mas Bejo itu adalah orang yang memang cukup pendiam, dan Mas Bejo yakin kalau bapak itu mungkin punya kelebihan, karena sama beberapa orang juga sering dimintain nyari hari yang bagus begitu ya, berdasarkan primbon atau apa semacam itu. Mas Bejo pun, wah pak, emang kenapa pak gitu. Penasaran si Mas Bejo kan, apa yang terjadi pak? Aku ndak ngerasain apa-apa pak. Udahlah kamu ndak usah, inilah bapak juga susah buat neranginnya, kata si bapak. Udah, kamu udah cukup lah dari pagi sampai malam tadi ke situ. Ya sudah, ngapain kamu ke sana lagi? Dalam hatinya Mas Bejo itu bertentangan. Justru aku menikmati momen seperti ini. Nggak ada yang namanya kata cukup menurutku waktu itu. Sampai ini benar-benar selesai, barulah cukup gitu, puas. Lah ini nanggung banget, giliran lagi puncak-puncaknya kok malah dicabut seperti itu kan, nggak ini jadinya, nggak klimaks gitu kan, pikirnya Mas Bejo. Kecewa tentu saja. Mas Bejo pun cuman diem gitu kan. Jadi gini, akhirnya bapak begitu nepuk pundaknya. Jadi gini Jo, nanti ya semoga sih enggak ya, kata bapak. Emang kenapa sih pak, ada apa sih pak? Dengan mulai ya agak kesal gitu. Jo, nanti tunggu aja agak maleman sedikit gitu ya. Tapi ya semoga enggak apa-apalah, kata si bapak. Iya pak, iya pak. Mas Bejo udah nggak terlalu peduli waktu itu ya. Cuman bilang, oh tunggu aja agak maleman ya wis. Akhirnya udah Jo, kamu intinya udah, kamu cukup, kamu istirahat di sini aja, nggak usah keluar rumah lagi. Itu wah kesel lah intinya Mas Bejo waktu itu ya. Cuman mau bagaimana, yang ngomong itu bapak gitu. Akhirnya sudah, Mas Bejo pun iya pak, dengan kecewa ya. Mas Bejo pun duduk di kamar waktu itu, masuk ke dalam kamar ya, rebah-rebahan begitu sambil kesal gitu ya, sebel pokoknya. Aduh, ini kok bapak begitu ya gitu. Aku lagi cuman begitu doang, masa nggak boleh? Tapi dipikir-pikir, bapak itu nggak pernah seperti ini. Bapak itu ya biasanya, apalagi kayak gitu ya, kegiatan kemasyarakatan, pasti bapak boleh, dan ini tuh positif. Kenapa ya bapak kok malah melarang kali ini? Ada apa ya? Mas Bejo itu agak mulai penasaran, dan waktu itu karena guling-guling gak betah juga di kamar, dia pun akhirnya ke teras. Saat keluar ke teras pun, bapak nanya, Jo mau kemana? Enggak pak, aku cuma mau duduk di depan pak, di teras. Di kamar ya bosan. Oh ya sudah, Mas Bejo pun ke teras ke sana. Nah,
Duduk di teras mungkin sekitar 15 menit. Ada ada beberapa tetangganya anak muda yang seumuran sama Mas Bejo itu datang lewat depan rumah, nengok, "Weh, Jo, ngapain di sini?" gitu kan. Mas Bejonya begini ngasih kode, "Ngapain nggak ke sana, Jo? Itu lagi mau ngediriin loh," kata si itu kan. "Loh, emang belum berdiri juga?" "Belum, Jo." "Yaudah, ke sana yuk, ke sana yuk, ke sana yuk." Mas Bejo pun ya tergiur gitu ya, tergoda dengan ajakan teman-teman tersebut. Akhirnya apa? Dia nggak nurut sama omongan bapak. Mas Bejo itu pergi ke sana, pergi ke tempat tersebut. Ya udah diem-diem aja ke situ. Akhirnya udah jalan ke sana sama teman-teman. Oh, di situ rame, bener-bener rame. Orang-orang itu lagi pada mau mendirikan itu tadi. Nah, singkat cerita itu udah sekitar mungkin jam 9 malam ya. Ini udah mulai ditarik-tarik, didiriin. Nah, proses arsitekturnya seperti apa, narator juga nggak ngerti. Hanya bisa ngasih gambaran secara garis besar. Kurang lebih seperti itu dengan material bambu-bambu, nanti yang mungkin diikat-ikat sama tali ijuk gitu ya. Atapnya itu mungkin pakai jerami atau apa. Ya, kemungkinan seperti itu. Dan dari pagi itu udah dirangkai sedemikian rupa. Malam harinya itu tinggal ngediriin doang. Udah malam itu Mas Bejo pun di sana terlibat. Cuman apa? Tiba-tiba baru sekitar 10 menit itu lagi proses benar-benar didirikan. Mas Bejo itu badan tiba-tiba menggigil. Dia itu merinding dahsyat secara tiba-tiba sampai nggak nyaman, sampai Mas Bejo itu terjongkok. Dia itu, "Aku kenapa badanku kok seperti ini?" gitu. Bener-bener kayak orang meriang. Orang meriang kalau lagi greges gitu kan, ya seperti itu rasanya tuh dingin banget ya. Apalagi Mas Bejo nggak pakai baju. Kok badanku kayak gini, nggak enak banget gitu. Kenapa ya sampai jongkok begitu kan, ya menggigil. Sampai ada yang nanya, "Jo, kamu kenapa, Jo?" Aku nggak apa-apa, kata si Mas Bejo. Mas Bejo alasannya cuman kram. Nggak apa-apa, kata itu. Oh iya. Ya sudah kan, Mas Bejo pun minggir. Intinya biar nggak mengganggu aktivitas yang ada di sana, orang mondar-mandir. Mas Bejo minggir ke tepian jalanan kampung di sana, duduk sejenak di situ di jalanan di sana ya, tanpa alas, tanpa apa, ngeliatin orang-orang itu lagi pada itu. Mulai berdiri, mulai dikunci di setiap sudut. Ada yang naik ke atas juga. Nah, di situ Mas Bejo baru nyadar kalau di tempat tersebut itu kan memang rame banget. Cuman ramenya tuh ya memang gak wajar setelah disadari oleh Mas Bejo. Yang naik ke atas yaitu ada beberapa bapak-bapak. Sisanya itu ya penggembira aja lah. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada ya pemuda-pemuda yang lain tentu saja megangin itu biar gak roboh ya. Tapi di belakang sana mereka kan fokusnya di sebelah kiri sama di dekat jalanan di sana. Nah, ini sementara yang di belakang area tersebut itu kan masih kebun, masih ada tanah kosong di situ, cuman ke sana itu udah pepohonan semua. Disitulah Mas Bejo baru ngeh. Mereka siapa ya? Jadi ada orang-orang yang memang Mas Bejo itu ndak kenal, dan dari cara berpakaiannya itu bukan cara berpakaian kayak kita sekarang. Pakaiannya tuh modenya tuh beda, bener-bener beda. Ini kayak pakaian orang-orang lama. Mungkin kayak pakaian orang-orang, ya pikirnya Mas Bejo ya, kayak orang-orang di tahun 1900-an segitulah. Ada yang pakaiannya cuman bawah doang, sarung doang. Yang perempuannya itu juga pakai kain diikat-ikat, ada yang pakai kemben kayak gitu. Dan bentuk kainnya itu juga bukan bentuk kain yang setrikaan model sekarang, halus begitu ya. Itu enggak, itu lecek-lecek semuanya. Dan hampir dari semua itu mereka tuh memiliki kulit sawo matang dan cenderung gelap. Karena apa? Mungkin kalau orang sekarang sawo matang itu karena ya tiap hari mandi gitu, bersih, kena sabun. Nah, mereka tuh enggak, jadi lebih gelap itu karena mereka itu kotor gitu kata sini. Dan ya mereka tuh bukan dari orang sini. Mas Bejo tuh ingat kayak ini tuh mirip
kayak aku saat ngelihat foto-foto lama, yaitu dari tahun 1900-an situ, kayak foto-foto tua seperti itu. Mereka tuh lagi berjejer di sana, jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Karena di belakang situ juga masih banyak lagi pada nontonin gitu kan. Nontonin ini mereka lagi mendirikan sampai akhirnya entah kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di sana kan. Lampu itu beberapa itu pakai listrik ya, pakai lampu-lampu tembak gitu kan, punya warga apapun yang ada gitu, bahkan pakai lampu-lampu biasa itu intinya biar terang di situ. Lampu itu sempat mati mungkin sekitar 1 detik, nyala lagi kan, pertama begitu mati, wow, orang-orang pada teriak semua, nyala lagi gitu. Ini mereka masih ada di sana. Ya warga tadi udah sempat, wow, ternyata nyala lagi, pada ketawa semua. Dan ya disitulah Mas Bejo itu mulai melihat ada sesuatu yang aneh. Ini orang-orang yang pada duduk di atas di sana, mereka tuh cuman diem, jadi nggak ngiketin talinya atau apa gitu. Kok mereka cuman diem aja ya? Warga juga akhirnya lama-lama, itu kenapa ya? Yang di atas kok pada diem aja? Mulai begitu. Oh, nah disitulah mulai Mas Bejo berdiri dari duduknya tadi, yang duduk di pinggiran jalanan kampung di situ. Dia tuh mulai berdiri. Aku merasakan ini ada yang nggak beres nih. Ini jangan-jangan apa yang dibilang sama bapak ini bener. Dan akhirnya apa? Si ini orang-orang yang di atas yang pada naik itu mulai kayak badannya tuh kayak gemeteran gitu kan, dan kayak orang lagi nari-nari di atas gitu. Nari begini gitu kan. Kenapa itu? Kenapa? Warga udah mulai ngeh juga. Itu kenapa kok pada begitu semuanya? Kok pada begitu? Kenapa? Bahkan yang di bawah pun pada diem begini. Bener-bener diem, gak ngapa-ngapain. Yang tadinya lagi megangin, itu ya cuman melongok begitu doang. Nah Mas Bejo, ini jangan-jangan yang dimaksud sama bapak. Sementara Mas Bejo ngelihat ke arah belakang sana, dia baru ngeh setelah lampu dep itu, mereka itu menghilang. Di belakang sana itu sepi, tidak ada siapapun. Warga udah mulai gembrengseng, udah mulai ngomong, itu kenapa? Kerasukan kali. Ada yang mulai nyebut seperti itu. Akhirnya beberapa warga yang masih dalam kondisi waras gitu ya, dalam kondisi nggak kenapa-napa, mendekat ke sana kan ya buat nyelamatin ini, soalnya di atas takutnya terjatuh atau bagaimana. Dan enggak, ternyata apa sih itu prusut gitu kan, kan pakai bambu besar gitu ya, itu turun dari sana dan duduk di bawah di situ, ya cuman pada diem begini. Bahkan yang megangin bambunya pun masih pada diem semuanya. Ini aneh, warga udah mulai makin panik. Ini kerasukan. Panggil siapa gitu. Mulai manggilin itu tadi orang-orang pintar. Mas Bejo ditepuk dari belakang. Plek. Itu bapaknya ternyata Mas Bejo. Pak, Jo, pulang, kata si bapak. Iya Pak. Akhirnya pulanglah ke sana. Mas Bejo jalan, bapaknya jalan di belakangnya. Pulang sana, cepat pulang, buruan pulang. Iya Pak. Dan akhirnya bapak pun sampailah mereka di depan rumah. Kan bapak udah bilang, kamu jangan ke situ, kata si bapak. Oh iya Pak, maaf Pak. Kamu udah lihat kan, kata bapak. Iya Pak, aku udah lihat. Apa yang kamu lihat? Ditanya sama bapak. Aku lihat itu Pak, ada orang-orang Pak. Orang-orang nggak tahu, kayak orang-orang dari dulu semacam itu Pak. Iya betul, terus apa lagi? Ya cuman itu aja Pak. Bapak bilang juga apa, kamu nggak usah ke sana gitu kan, bakalan terjadi sesuatu malam ini di situ, kata si bapak. Lah Pak, itu orang-orang itu nanti gimana Pak? Ya enggak apa-apa, mereka itu enggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri, kata si bapak. Oh gitu Pak. Pak, apa yang terjadi? Nah, Mas Bejo pun akhirnya duduk di teras di sana, minta adiknya bikinin minum. Dek sana bikinin minum, akhirnya dibikinin lah. Nah, udah dibikinin, ngobrol sama bapak. Jadi begini Jo.
Bapak itu sebelumnya dapat mimpi. Oh iya Pak, Bapak berada di tempat tersebut dan ini sebenarnya udah lumayan cukup lama sih. Kayaknya sebelum obrolan-obrolan di sana itu mau dibangun itu, kata si Bapak. Dan Bapak melihat kalian ya pada ngebangun itu. Cuman waktu itu siang hari dalam mimpi Bapak. Dan mereka yang ada di belakang sana, yang tinggal di kebun tersebut itu ngegeruduk. Mereka itu udah suka, kata si Bapak gitu ya. Apalagi Bapak perhatikan, ini kamu dan kawan-kawan, ini ada yang kelewat nih. Kamu memang bener ngadain acara selamatan atau apa bener. Cuman waktu itu sepertinya diadakannya itu sembarangan gitu ya. Asal-asalan selamatan atau apa gitu kan. Dan itu nggak mengena yang di belakang sana. Dan firasat Bapak mengatakan seperti itu. Dalam mimpi Bapak, kalian itu pada lari terbirit-birit, kalian itu pada ketakutan, kayak gitu kan. Digangguin sama mereka yang ada di situ. Oh gitu Pak, iya. Terus gimana Pak mereka Pak? Udah mereka itu enggak apa-apa, kata si ini ya. Udah mereka enggak apa-apa. Dan ini nanti kamu yang nerusin ya katanya, kata Bapak. Nerusin gimana Pak? Kamu yang bilang sama mereka, kamu yang minta maaf dan sebagainya. Soalnya di antara semua orang-orang itu cuma kamu doang yang ngelihat. Kok bisa Pak? Aku doang yang ngelihat. Yes, Bapak juga enggak tahu. Tapi kamu ngelihat kan? Iya Pak, aku ngelihat Pak. Beneran Pak. Ya sudah. Yuk kita ke sana lagi. Ada setengah jam duduk di situ. Si bapaknya Mas Bejo baru bilang yuk kita ke sana lagi. Akhirnya apa? Mas Bejo sama bapak pun balik lagi ke tempat tersebut. Di tempat itu udah sepi, nggak ada siapapun. Udah gelap, bener-bener gelap, ditinggalin sama warga. Ya Mas Bejo sendiri nggak tahu kejadian tadi itu ada apa. Nah di sana, Pak, kok sepi begini Pak? Ya sepi lah, orang udah ditinggalin sama orang gitu kan. Udah Pak, terus gimana? Ya udah, kamu sini sama bapak. Kamu merem, kata bapak begitu. Itu pundaknya dipegangin sama bapak ya, dari kayak dipeluk begini dari belakang sama bapak. Udah kamu merem. Mas Bejo pun nurut merem. Akhirnya sudah, selama mungkin kurang lebih sekitar 1 menit, udah buka matanya. Nah begitu dibuka jreng, Mas Bejo melihat lagi orang-orang itu. Dan sudah ada satu orang perempuan tua di sana, dengan baju yang seperti itu tadi ya, bajunya itu lusuh, rambutnya berantakan gitu kan. Itu berdiri di depannya Mas Bejo. Soalnya Mas Bejo itu kaget. Nengok ke belakang, untung ada bapaknya di situ. Bapaknya pun kayak nenangin. Udah kamu bilang, Pak bilangnya gimana Pak? Terserah kamu, kata si bapak. Kamu minta maaf katanya. Mbah, saya minta maaf, kata si Mas Bejo. Itu si neneknya ya cuman ngeliatin begitu doang kan, dengan ya tatapan yang serem. Matanya tuh hitam semua, kata si Mas Bejo. Dan seolah-olah mulutnya tuh kayak lagi nyirih gitu ya. Di sini tuh ada jenggolannya. Sama di mulutnya tuh warnanya juga warna merah hitam-hitaman seperti itu. Kayak orang yang identik dengan yang nyirih seperti itu ya. Nah, itu kayak gitu bentuknya. Itu ngeliatin Mas Bejo nggak jawab apapun begini, cuman bolak-balik. Mbah, saya minta maaf Mbah. Nginget omongan bapak tadi, mungkin saat meminta izin ke sini kami melupakan karena memang kami tidak tahu. Kami minta maaf ya Mbah ya. Tujuan dari kami membangun ini tuh untuk sesuatu yang baik Mbah, bukan untuk sesuatu yang aneh-aneh, katanya begitu. Dan si nenek itu ketawa waktu itu. Diomongin begitu ketawa. Ya Mas Bejonya takut, agak lumayan cukup kaget. Di sana di belakangnya tuh full orang semua, tapi ya model-modelnya seperti itu. Ada mungkin ya puluhan atau bahkan ratusan sampai yang titik-titik yang nggak terlihat di sana. Pak, terus gimana lagi Pak? Ya sudah, kamu udah minta maaf. Dan akhirnya bapaknya Mas Bejo pun ngomong, nah kali ini tuh ada yang aneh. Bapaknya Mas Bejo itu ngomong sama si nenek itu, tapi dengan bahasa yang Mas Bejo sendiri tuh nggak ngerti. Gak tahu itu ngomong apaan bapak sama si nenek itu. Dan waktu itu baru direspon sama si nenek. Si nenek pun ngangguk-ngangguk begini. Dan akhirnya sudah, mereka itu mundur pelan-pelan ke sana.
Makin gelap, makin gelap, makin gelap. Udah kan ngilang mereka, dan Mas Bejo nengok ke arah bapak. Pak, terus gimana Pak? Ya sudah selesai, kamu merem sekarang. Akhirnya Mas Bejo merem lagi begini. Buka mata, Jo. Begitu buka mata, ini ada yang aneh lagi, kata Mas Bejo. Aku itu udah sampai di rumah, lagi duduk di sofa di ruang tengah di sana. Pas Bejo nyampe, Pak, loh, kok aku udah di sini Pak? Gitu. Ya emang kamu di sini, kata si bapak gitu kan. Pak, tadi kita duduk di teras. Bapak ngajak ke sana, ketemu sama itu, minta maaf dan sebagainya. Aku disuruh merem lagi setelah selesai. Seret. Gimana ceritanya aku udah duduk di sini, Pak? Proses pindahnya itu bagaimana? Nah, kata bapak, kamu itu memang dari tadi di sini, kata si bapak. Ya enggak mungkin Pak, orang tadi aku ke sana duluan gitu kan. Enggak, kamu itu dari tadi di sini. Kamu itu enggak kemana-mana, Jo. Kamu sini duduk ke teras itu kan. Habis dari teras, kamu merasa ada yang nyamperin, terus kamu datang ke sana, kamu berdiri di situ, kamu merasakan hal gak enak dan melihat sesuatu yang ada di sekitaran sana. Terus udah, kamu pulang lagi ke sini. Iya Pak, seperti itu. Tapi aneh Pak gitu. Sudah. Bapak itu udah mau jelasin. Pak, itu apa sebenarnya Pak? Sudahlah. Udahlah, nggak perlu tahu, kata si Teh. Yang penting sudah Pak, itu gimana Pak? Itunya panggungnya atau apa itu? Tendanya itu bagaimana Pak? Udah enggak apa-apa, itu udah paling malam ini selesai. Lupa kok selesai, bukannya tadi ditinggalin sama warga? Enggak. Apa yang kamu lihat itu bukan kenyataan, Jo. Bukan kenyataan. Itu ya boleh dibilang kayak sisi lain dari kehidupan, kata si bapak. Bahasanya tuh angel, Mas Bejo aja nggak bisa nyerna. Dan Pak, terus mereka itu gimana? Nggak apa-apa, mereka itu nggak apa-apa. Jadi begini, apa yang kamu lakukan itu mencegah terjadinya sesuatu yang nggak baik nantinya, ke belakangnya gitu ya. Jadi ya sudah, karena kamu sudah melakukan itu artinya sudah tuntas. Acara selamatan dulu itu udah sempurna, kata si bapaknya. Selamatan dulu yang itu Pak, berapa minggu yang lalu itu Pak? Iya, itu udah beres lah, itu udah sempurna. Karena sebelumnya tuh nggak sempurna. Kalian selamatan begitu doa-doa, tapi ya begitu nggak menyentuh sama yang ada di sana, kata si bapak. Dan akhirnya sudah, Pak, aku boleh ke sana enggak Pak? Boleh, kata si bapak. Akhirnya Mas Bejo langsung berrot ke sana, nengokin itu. Dan itu udah jadi waktu itu. Alhamdulillah. Jo, kemana aja, Jo? Nah, aku tadi ketiduran sebentar, kata si Mas Bejo. Ngelesnya tuh begitu ya. Oh ya wis lah, syukur. Mas Bejo pun ngelihat ke sana. Ya nggak ada siapa-siapa. Dan tanpa sengaja, di antara kerumunan warga, Mas Bejo itu melihat nenek-nenek yang dia temuin tadi. Duh, si nenek itu. Mas Bejo pun langsung nunduk begini. Karena takut ya. Begitu ditengok lagi ke sana, si nenek itu pun udah nggak ada, udah hilang. Aku bingung, kata Mas Bejo. Lah sudahlah, yang penting semuanya itu baik-baik aja. Alhamdulillah, malam itu lancar, semuanya berdiri, dan tidak ada satu warga pun yang mengalami hal-hal yang aneh gitu ya. Cuman Mas Bejo mungkin secara spiritual mengalami hal tersebut, sementara warga yang lain itu nggak ada yang tahu. Dan Mas Bejo pun akhirnya ya hanya menyimpan cerita itu, nggak diceritain ke warga yang lain. Nanti kalau diceritain dikiranya mau ngambil panggung, dikiranya mau jadi pahlawan. Itu aja satu cerita dari Mas Bejo. Terima kasih banyak ceritanya Mas Bejo. Kawan-kawan di rumah juga tentu saja terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Untuk yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja tak lupa terima kasih juga. Ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.